Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-431. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-431 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, ada saham Kici, BRMS, GTSI, Medco, Emior, dan saham INTP. Dan sebelum kita lanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight pergerakan dari IHSG, di mana secara mengejutkan IHSG naik 1,5% di level 6.726, di mana IHSG hari ini begitu sangat powerful ya, naik 1,5%. Pagi tadi opening sempat low di 6.607, namun tiba-tiba menjelang akhir penutupan perdagangan hari ini IHSG ditarik dan didominasi oleh saham-saham big caps ya, yang menarik pergerakan IHSG di akhir perdagangan hari ini. Dengan transaksi 11,5 triliun, ada 257 saham naik, 253 saham turun, dan ada 167 saham yang bergerak stagnan. Untuk pergerakan hari ini tercatat net foreign buy di seluruh market senilai 969 miliar rupiah. Kita masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Kedaung Indachan dengan kode emiten Kici, di mana saham ini ditutup minus 1,54% di harga 256. Kalau teman-teman perhatikan bahwa transaksi Kici volumenya tidak terlalu besar, dan tentu bagi teman-teman yang mau trading ya tidak sangat menarik kalau misalkan volumenya masih kecil. Tapi memang dengan volume yang seperti ini kadang-kadang bisa tiba-tiba ditarik kencang ya. Jadi kita tidak tahu, tergantung kembali lagi ke style masing-masing. Untuk saat ini Kici karena dia masih berada di bawah 278, yang mana ini merupakan area PBL, tentu kita masih wait and see untuk saham ini. Selama dia masih belum naik kembali di atas 278, tentu Kici masih punya peluang atau masih punya potensi untuk bisa terus melanjutkan penurunan. Saya pribadi akan entry kalau misalkan Kici bisa konfirmasi dulu naik di atas 278. Tapi kalau selama dia belum naik ke atas 278, tentu lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Next kita punya saham Bumi Resources Minerals dengan kode emiten BRMS. Hari ini secara mengejutkan naik 9,01% di level 121, berhasil breakout dari area pentingnya PBH di 118 dan berpeluang untuk melanjutkan dengan target kedekat di 129. Kalau 129 ini berhasil ditembus, maka selama 40 hari ke belakang BRMS mencetak rekor high baru, dan itu punya potensi BRMS bisa naik terus ke level yang lebih tinggi. Beberapa berita yang mungkin bisa menjadi sentimen ya, di mana bahwa BRMS telah selesai meraih dana dari rights issue senilai 1,65 triliun. Kemudian ada juga informasi bahwa Gorontalo Mineral segera melaksanakan pengembangan tambang emas ya, di mana kalau teman-teman tahu bahwa Gorontalo Minerals ini adalah joint venture antara Bumi Resources Minerals atau BRMS dengan Aneka Tambang atau Antam. Jadi hasil JV ini membentuk Gorontalo Minerals, yang mana ini akan terus melaksanakan pengembangan tambang emas, dan ini bisa membantu induknya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi ya. Kemudian juga banyak sekali informasi yang kita baca di berita, mungkin kalau teman-teman lihat bahwa ada salah satu holders yaitu Emirates Tarian Global Venture SPC yang terus menambah kepemilikan sahamnya di BRMS, di mana banyak yang mengisukan, ini cuman isu saja, bahwa di balik Emirates itu adalah salah satu grup konglo terbesar di Indonesia. Jadi ini simpang siur seperti ini yang membuat pergerakan harga dari BRMS ini cenderung volatile, dan hari ini terpantau naik sangat pesat. Bagi teman-teman yang ingin membeli, tentu level support baru saat ini berada di 118. Jadi selama dia masih bertahan di 118, tentu ini menarik untuk BRMS. Silakan bisa pertimbangkan untuk entry buy dengan range 118 sampai dengan 120. Batasi cut loss di bawah 118, bisa pasang di 115 atau di 114 dengan target kenaikan terdekat ke 129 dan target jauh menuju ke 150. Kalau kita perhatikan BRMS untuk dari sisi broker summary,
bisa diperhatikan bahwa secara volume untuk BRMS ini menarik, secara struktur juga terlihat menarik. Next kita punya saham GTSI International Tbk atau dengan kode emiten GTSI hari ini ditutup minus 3,23% di harga 60 ya. Dia sempat sebelumnya langsung tidur di 50 namun bangkit kembali dan sekarang kembali merosot ya karena dia tidak mampu untuk naik di atas 69 karena itu merupakan resist terkuatnya. Sehingga hati-hati buat teman-teman karena level terendahnya di 50 bisa berpeluang untuk kembali dia sampai alias dia bisa tidur kembali. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli lebih baik kita pastikan dulu mengkonfirmasi dia bisa naik dulu di atas 69 baru teman-teman boleh entry. Selama di bawah itu maka hati-hati, kalau mau nekat beli silakan, tapi silakan bisa juga diatur batasan risknya ya. Kalau memang mau cut loss beberapa tick dari level pembelian teman-teman boleh saja. Tapi sekali lagi bahwa jauh lebih aman kalau memang dia bisa konfirmasi untuk menembus resistansinya terlebih dahulu, baru kita coba entry. Tapi kalau teman-teman punya keputusan lain, segera teman-teman bisa putuskan ya. Jadi up to you, terserah kamu mau melakukan seperti apa. Mau menunggu buy on breakout atau mau menunggu atau mau nekat ambil di level saat ini dan langsung batasi SL dengan resiko bahwa kalau teman-teman tidak SL, potensi dia bisa kembali tidur. Secara broker summary volumenya jelek, namun secara structure untuk GTSI ini menarik. Dan teman-teman sebelum kita melanjutkan untuk mereview saham berikutnya, dengan bangga, dengan senang hati, dengan penuh syukur, saya mau menginformasikan bahwa kami selama 5 bulan terakhir telah mengembangkan platform yang kami beri nama Joran Fest, dan besok resmi akan kita launching di tanggal 22 Januari 2022. Kita akan resmi launching www.joranfest.com. Teman-teman bisa akses di sana di www.joranfest.com. Apa saja yang ada di dalam joranfest.com ini, teman-teman bisa perhatikan bahwa ini merupakan websitenya di mana nanti teman-teman bisa belajar bareng, ambil keputusan investasi dan trading lebih cepat dan lebih mudah. Teman-teman bisa temukan rekomendasi, riset, dan analisa saham pilihan dari berbagai analis teknikal dan fundamental berpengalaman di pasar modal. Untuk versi yang pertama, Joran Fest 1.0, itu kita berfokus kepada industri atau sektor saham pasar modal. Namun, kedepannya masih akan terus kita kembangkan untuk cryptocurrency, untuk saham luar negeri, untuk financial planning, kemudian bisa untuk forex dan lain-lainnya. Yang penting tujuannya adalah untuk bisa mengedukasi bersama bahwa finansial itu milik bersama. Dengan tagline kami yaitu investasi untuk semua. Apa saja fitur yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah artikel pilihan. Teman-teman bisa membaca artikel pilihan yang telah ditulis oleh penulis kami, di mana teman-teman bisa baca itu dan mungkin tidak ditemukan di tempat lain karena ini seperti opini, seperti view yang memang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan insight-insight yang fresh. Kemudian teman-teman juga akan bisa mendapatkan riset analisa fundamental, di mana nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi saham-saham apa yang bagus, saham-saham apa yang memiliki nilai atau value yang murah, namun saat ini tidak dihargai pasar, kemudian saat ini juga tidak digubris atau diabaikan oleh market. Padahal secara value ini bagus sekali, namun market menghukumnya. Jadi teman-teman bisa dapatkan informasi di sana beserta file analisanya, dan itu teman-teman bisa mendapatkan hanya di Joran Fest. Selain analisa fundamental, tentu kita juga kasih analisa teknikal. Di sana akan ada informasi sinyalnya, uptrend, downtrend, sideways, atau apapun itu. Ada risk reward, ada area beli, ada area jual, dan ada area stop loss. Dengan reason to buy-nya jelas. Bandermologinya juga kita update, dengan time frame-nya juga jelas. Mau swing atau one day trade, itu semua terupdate dengan baik di Joran Fest. Next, terakhir kita punya fitur andalan, fitur unggulan kami, yaitu di webinar. Di sini teman-teman mendapatkan semua kumpulan webinar terbaik.
baik itu webinar tentang saham, tentang financial planning, tentang sharing, baik kita akan undang beberapa tokoh ternama, beberapa dari perusahaan-perusahaan, kemudian membahas saham, kripto, apapun itu, teman-teman bisa akses di sana dan itu ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Jadi nanti di Joran Fest 1.0 ini adalah 4 fitur yang kami tampilkan untuk teman-teman yang bergabung atau yang subscribe di website Joran Fest. Nanti besok teman-teman bisa akses, kita akan launching dan masih malam ini mungkin teman-teman mungkin ketik joranfest.com mungkin masih coming soon. Tapi besok teman-teman akan melihat fiturnya atau aplikasinya atau websitenya dan teman-teman bisa segera lakukan subscription dan nanti teman-teman bisa dapatkan informasi-informasi ini. Nah, selanjutnya kita update atau kita bahas lagi saham berikutnya yaitu Medco, di mana Medco Energi Internasional ditutup stagnan di harga 520 ya. Ini sudah 2 kali mencoba untuk terus mengejar area pentingnya 530 trendline atas, namun sayang sekali tidak pernah ditembus. Hati-hati ketika dia tidak mampu atau rejection terus-menerus, maka ada potensi dia pembalikan arah dulu dan akan menguji area pentingnya. Level support terkuat di 496. Ini adalah level terdekatnya, level terkuat saat ini. Kalau bisa dipertahankan, maka uptrend Medco ini luar biasa bagus ya, karena itu artinya dia koreksi sehat ini Medco. Tapi ketika tidak mampu bertahan di 496, hati-hati karena potensi terbuka lebar untuk dia kembali turun di level 458 sampai dengan 464. Jadi ada 2 opsi yang teman-teman bisa pakai. Kalau memang dia bisa kuat dan bertahan di 496, silakan buy di sana. Tapi kalau gagal bertahan, silakan ambil saja atau tunggu lagi di 458 sampai dengan 464. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume untuk Medco bagus, secara structure pun Medco masih terlihat menarik. Next kita punya saham Mayora Indah dengan kode emiten MYOR ditutup naik 1% di level 2020. Dimana kalau teman-teman perhatikan bahwa MYOR sangat menarik sekali setelah dia naik, tidak mampu menembus resisten, kembali dia turun dan sekarang dia berusaha untuk menembus area PBL di 2020, closing juga di 2020. Artinya selama dia bisa bertahan sama dengan 2020 atau di atas tipis 2020, tentu MYOR ini sangat menarik. Risk rewardnya begitu menarik. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli MYOR, tentu bisa teman-teman pertimbangkan buy dengan range area 2020 sampai dengan 2040, target kenaikan ke 2220 sampai dengan 2320 dan batasi cut loss kurang lebih di 1970 sampai dengan 1990. Ini bisa teman-teman pakai untuk membeli dengan skenario adalah dia mampu mempertahankan 2020 itu sendiri. Tapi kalau dia tidak mampu atau gagal bertahan di 2020, ya sudah, lebih baik wait and see untuk MYOR. Kalau sudah terlanjur beli, ya kita pakai tadi batasan stop loss-nya. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih jelek, secara structure pun ini masih belum terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-431 kali ini adalah saham INTP atau Indo Semen Tunggal Prakasa Tbk, di mana saham INTP ditutup naik tipis 0,23% di level 10.775. Tapi yang menjadi menarik adalah dia sudah mencoba untuk naik menembus area PBL atau resistance saat ini di 10.825. Ini kalau besok dia bisa breakout di 10.825, maka silakan buy 10.825 sampai dengan 10.850. Target kenaikan menuju ke 12.050 adalah area PBH sampai ke 12.500. Batasi cut loss teman-teman bisa pasang di 10.650 atau di 10.600 ya, selama dia bisa breakout 10.825. Kalau dia tidak mampu breakout 10.825, jangan masuk dulu. Kita hanya akan entry kalau bisa breakout ya. Mau dia false breakout, mau apapun itu, tunggu breakout dulu, kita entry. Ketika dia terjadi false breakout, kita sudah punya plan, yaitu apa? Batasan SL tadi. Selama SL belum kena, ya sudah kita tetap hold. Tapi kalau SL itu sudah kena, ya wajib kita jual. Tapi kalau opening belum bisa tembus 10.825, ya jangan dulu ambil posisi. Kalaupun ada yang mau spekulatif buy, mau nekat, silakan. Tidak ada masalah. Karena style setiap orang berbeda-beda. Tapi selalu ingat bahwa ketika masuk sebelum ada konfirmasi bahwa dia bisa uptrend,
tentu kita juga harus punya backup plan-nya. Jadi kalau terlanjur masuk sebelum breakout, ya sudah harus tahu di mana kita harus stop loss untuk ENTP ini. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume bagus, secara struktur juga terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-431 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading untuk keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.